Saya Gaudensius Ezra Bayang akan mempresentasikan tentang sistem pembinaan karir. Poin A, pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja, sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan, didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Sistem karir, sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Dalam pengembangannya lebih lanjut, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan. Dalam sistem karir dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditentukan. Selanjutnya, manajemen kepegawaian negeri sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi 1. Perencanaan atau formasi PNS, 2. Pengadaan PNS, 3. Pengembangan PNS atau diklat PNS, 4. Penilaian atau DP3 dan pengujian kesehatan PNS, 5. Penghargaan atau kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan satya lencana karya satya. 6. Pemberhentian dan kesejahteraan atau pemberhentian pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, formasi PNS itu jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan formasi PNS agar dalam suatu satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. B. Dasar penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan kepegawaian sesuai dengan jabatan tersedia, dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis kebutuhan didasarkan pada 1. Jenis pekerjaan, macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Itu jenis pekerjaan yang bersifat umum, seperti pekerjaan mengetik. Yang kedua, sifat pekerjaan. Dan yang ketiga adalah analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman. Yang keempat, prinsip pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi. Jenis formasi PNS. 1. Formasi PNS pusat, 2. Formasi PNS daerah, terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. D. Penetapan formasi PNS. Penetapan formasi PNS pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan kepala BKN. Yang kedua, formasi PNS daerah. Pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
berdasarkan pertimbangan Kepala BKN. Penetapan dan persetujuan promosi PNS pusat dan promosi PNS daerah dilakukan berdasarkan usul dari PPK pusat dan PPK daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Pengadaan PNS, keputusan KBKN nomor 11 tahun 2002. Proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan adanya PNS yang PENS, BAT, dan MD, adanya perluasan organisasi PEM. Kemudian ada pengumuman, harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk lainnya yang digunakan. Kedua, pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. 3. Dalam pengumuman harus dicantumkan jumlah dan jenis jabatan yang lowong, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat dan tempat lamaran ditujukan, batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, dan lain-lain yang dianggap perlu. Yang kedua, bersyarat. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Yang pertama, WNI. Kemudian usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Kemudian tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan. Terus tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara yang ditentukan. Kemudian bersedia melepaskan dari jabatan pengurus dan atau anggota parpol pada saat ditanyakan lulus ujian penyaringan apabila pada saat melamar menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Terakhir, syarat yang lain ditentukan dalam persyaratan jabatan. Pengantar CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri, ditujukan kepada pejabat, pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Dalam surat lamaran harus dilampirkan fotokopi STTB atau ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, kartu tanda pencari kerja dari Depnaker atau Disnaker, pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Kemudian C. Penyaringan, pemeriksaan administratif. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pelamar disertai alasannya. Kemudian panitia ujian, terdiri dari 3 orang, yaitu ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang tugas panitia ujian. 2. Golongan ruang. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki adalah sebagai berikut. SD setingkat 1A, SLTP setingkat 1C, STAD 1-2A, SGPLBD 2-2B, SMAK D3 2C, S1 D4 3A, DRAPTK S2 ijazah atau ijazah yang lain setara 3B, S3 doktor 3C. Kemudian penghasilan, gaji PNS, hak atas gaji CPNS TMT YB secara nyata melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh kepala kantor. Bagi CPNS yang penempatan jauh dari tempat tinggalnya, dianggap telah melaksanakan tugas sejak YB berangkat ke tempat tugas, dibuktikan dengan surat perintah perjalanan atau penugasan.
Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Potongan gaji untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilannya setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan berlaku dengan rincian sebagai berikut. 4% untuk iuran dana pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 3% untuk iuran tabungan dari orang tua. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji PNS selama menjadi CPNS kecuali CLTN, selama menjadi pejabat negara, selama menjalankan tugas pemerintah antara lain masa penugasan sebagai local staff, perwakilan RI di LN, PTT, perangkat desa pegawai atau tenaga pada badan-badan internasional. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa pencobaan. Lamanya masa pencobaan adalah sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lamanya 2 tahun. Sesuai ketentuan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dan B. Masa pencobaan dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Pengangkatan CPNS menjadi PNS telah menjalankan masa percobaan 1 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjukkan apabila telah memenuhi syarat-syarat. CPNS yang diangkat menjadi PNS diberikan pangkat sebagai berikut: SD setingkat juru muda, SLTP setingkat juru, SLTA pengatur muda, SPGLB pengatur muda TK 1, SMAKD D3 pengatur, S1 D4 penata muda, DRAPTK atas 2 penata muda TK 1, S3 doktor penata. CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. CPNS yang cacat karena dinas oleh TKP dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi PNS. Satu bulan bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan PNS adalah upaya yang dilakukan PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntunan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Tujuan umum diklat jabatan: meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaru dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Tujuan diklat jabatan: meningkatkan pengetahuan. Sasaran diklat: terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jenis dan jenjang diklat PNS. Jenis diklat: diklat prajabatan, diklat dalam jabatan, diklat kepemimpinan atau diklapim, diklat fungsional, diklat dan diklat teknis. Peserta diklat: diklat penjabatan CPNS, diklat PIM yang akan telah menduduki jabatan 1, 2, 3, 4, diklat fungsional yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional. Diklat teknis membutuhkan peningkatan kompetensi PNS yang akan telah memiliki jabatan
ESL 1, 2, 3, 4. Penilaian PNS. Pendaftaran penilaian pelaksanaan pekerjaan DP 3. Memuat hasil penilaian pelaksanaan. Penilaian PNS. Daftar penilaian pelaksanaan pekerja DP3. 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian adalah atasan pejabat penilai. Adalah atasan langsung dari pejabat penilai. Kemudian pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai. Kemudian pegawai yang dinilai adalah bawahan langsung dari pejabat penilai. Masa penilaian. Masa penilaian dalam jangka waktu 1 tahun dari bulan Januari sampai akhir Desember. Unsur yang dinilai: kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan bagi menduduki jabatan struktural. Penilaian dilakukan akhir pada bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsungnya apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. B. Penyampaian DP3 disampaikan kepada PNS yang dinilai. Apabila tidak ada keberatan terhadap unsur penilaian, maka PNS akan bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan, untuk kemudian oleh pejabat penilai disampaikan kepada atasan pejabat penilai guna tanda tangani dan DP3 berlaku sah. Penguji kesehatan PNS yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Untuk itulah diperlukan pemilihan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS untuk menjadi PNS. Terakhir, penghargaan. PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa kenaikan pangkat PNS, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional. Dan terakhir, Satya Lencana Karya Satya. Sekian dari presentasi saya tentang sistem pembinaan karir. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.